Sehingga dikatakan oleh para ulama, li birrul walidain syurutun thalatha. Berbakti kepada kedua orang tua itu punya 3 persyaratan. La yusammal ibn barran illa idza tahaqqaqat fihi. Seorang anak itu enggak dikatakan birrul walidain atau bakti kecuali 3 syarat ini dipenuhi. Yang pertama apa? Mendahulukan keridhaan orang tua ketimbang keridhaan dirinya sendiri, istrinya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi yang dia kedepankan apa? Mencari ridhonya orang tua, membahagiakan orang tua. Itu lebih dia utamakan ketimbang membahagiakan dirinya sendiri, istrinya, anak-anaknya, dan orang lain. Karena terkadang ada orang sama orang lain baik, sama orang tuanya nggak baik. Orang lain butuh bantuan apa, dia berikan, dia bantu, dia berupaya. Tapi justru ketika orang tuanya butuh sesuatu, dia nggak gubris. Maka orang yang mau masuk dalam kategori birrul walidain syaratnya apa? Mendahulukan keridhaan orang tua. Jadi yang diutamakan dia membahagiakan orang tua, dapat ridhonya orang tua. Karena ridhonya orang lain belum tentu bisa menjadikan Allah ridho kepada dirimu. Tapi ridhol walidain, ridhonya kedua orang tua, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, ridhonya Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Dan kemurkaannya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Orang tuamu marah, murka, saat itu Allah murka. Tapi ketika engkau dapat ridho daripada kedua orang tuamu, maka Allah saat itu memberikan keridhoannya kepada dirimu. Jadi yang pertama apa? Mendahulukan keridhoan orang tua. Yang kedua, taat kepada mereka. Diperintahkan oleh orang tua apa, dia taati. Dilarang apa, dia juga taati. Kecuali kalau perintahnya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'atal makhluk fi maksiatil khaliq. Gak boleh seseorang itu taat kepada makhluknya Allah, tapi ketaatannya itu mengandung unsur perbuatan maksiat kepada Sang Pencipta. Gak boleh. Kalau kau diperintahkan untuk bermaksiat atau diperintahkan untuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, kau tidak diwajibkan untuk mentaati, tapi tetap engkau harus menjaga adabmu kepada kedua orang tua. Bahkan ketika orang tuamu bukan seorang muslim, engkau anak muslim beriman, orang tuamu tidak beriman, tetap engkau disuruh apa? Mempergauli mereka dengan baik semasa di dunia. Itu perintahnya Allah dalam Al-Quran. Bukan terus mentang-mentang orang tuanya kafir, nggak beriman, anak bisa semena-mena. Tidak, tetap diperintahkan oleh Allah untuk bergaul dengan orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Jadi syarat yang kedua, taat kepada kedua orang tua. Yang diperintahkan lakukan, yang dilarang jauhin, walaupun kau nggak suka. Yang penting tidak ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga ini, wabil walidaini ihsana. Disebutkan oleh para ulama, ihsan itu bukan memberikan apa yang orang tuamu minta, tapi orang tuamu belum minta kau sudah memberikan. Jadi di sini harus ada perhatian besar seorang anak kepada kedua orang tuanya, sehingga cari tahu. Kalau dia tahu orang tuanya itu menginginkan sesuatu, sebelum orang tua itu minta, anak itu sudah memberikan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Dan ini tidak harus berupa materi ya. Materi kalau kau tidak mampu ya sudah, ma'dzur. Tapi keinginan orang tua kan kadang bukan hanya materi saja. Misal, kau tinggal berpisah rumah dengan orang tuamu. Orang tuamu kepingin kau setiap hari menjenguk dirinya, maka kau harus pandai-pandai membaca. Oh, yang diinginkan orang tua saya ini, saya itu tiap hari datang ke rumahnya, mencium tangannya. Tapi orang tua terkadang tidak membebani anaknya, nggak mau mengucapkan. Tapi sebagai seorang anak yang peka perasaannya, dia tahu keinginan orang tuanya apa. Maka sebelum orang tuanya minta, dia sudah memberikan apa yang diinginkan oleh orang tua. Nah, kalau sudah bisa berbuat seperti itu, baru seseorang itu dikatakan sebagai birrul walidain atau berbakti kepada